Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Boom Movie. Dan kali ini kita akan mereview alur cerita film Squid Game yang gak kerasa udah masuk ke bagian akhir dari film ini. Dan bagaimana sih ending dari film yang sedang viral ini? Tapi sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. And then follow juga akun Instagram pribadi gue agar kita semakin akrab. Oke lah, langsung aja kita mulai episode terakhir dari Squid Game 2021. Di sisi lain, salah satu staf mengabarkan kalau dia menemukan jejak Junho yang melintasi goa bawah laut. Lantas frontman pun menyuruh mereka untuk mencari Junho dengan menggunakan speedboat. Di sisi lain, Junho yang berhasil singgah di sebuah pulau, dia pun menghubungi rekan detektifnya dan mengirimkan beberapa video yang berhasil dia ambil di saat berada di permainan itu. Namun tanpa dia sadari kalau frontman berhasil mengikutinya. Lantas Junho yang sudah terdesak mengancam frontman karena Junho sudah melaporkan seluruh kejadian di permainan itu kepada polisi. Lalu frontman pun mencoba untuk ngomong baik-baik dengan Junho. Namun Junho justru menembak tubuh frontman. Lalu frontman pun membuka topengnya. Dan ternyata di balik topeng frontman itu adalah kakaknya Junho yang selama ini dia cari, bernama In-ho. Lantas In-ho atau frontman pun mengajak Junho untuk bergabung dengannya. Namun Junho menolaknya. Dan Junho pun ditembak lalu terjatuh dari tebing itu. Pada malam hari, para peserta tidak bisa bobo karena mereka harus waspada dengan para peserta yang lainnya. Lantas di sini Ki-hun menghampiri Sae-byok, namun dia tidak berniat untuk membunuhnya karena Ki-hun berkata kalau Sang-woo lah satu-satunya peserta yang harus mereka waspadai. Lalu Sae-byok pun bertanya kepada Ki-hun, Bang, kalau lo menang, duitnya mau lo apain? Ki-hun pun menjelaskan kalau pertama-tama dia akan melunasi hutangnya dan membahagiakan ibunya karena selama ini dia hanya menjadi beban keluarga. Lalu dia pun berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Lalu setelah berbincang, Ki-hun pun berniat untuk memenangkan permainan ini bersama dengan Sae-byok dan membagi hasil hadiahnya bersama-sama. Lalu singkat waktu di saat Sang-woo sedang tertidur, Ki-hun berniat untuk membunuh Sang-woo secara diam-diam. Namun hal itu dihentikan oleh Sae-byok. Lantas hal itu membuat Ki-hun sadar kalau Sae-byok sedang terluka parah akibat ledakan dari kaca tadi. Lantas di sini Ki-hun mencoba meminta pertolongan kepada para staf. Lalu di saat dia kembali, di sini ternyata Sang-woo sudah lebih dulu membunuh Sae-byok.
Lalu Ki-hun yang marah pun berusaha untuk menyerang Sang-woo. Namun hal itu dihentikan oleh para staf karena mereka berdua akan bermain di permainan selanjutnya. Oke guys, kita udah masuk di permainan terakhir. Dan permainan ini bernama Squid Game. Singkat waktu, mereka berdua disuruh untuk memilih 2 mata koin. Dan Ki-hun berhasil menebak koin itu. Lantas Ki-hun pun diberikan kebebasan untuk memilih akan menjadi penyerang atau penjaga. Dan tanpa berpikir panjang, Ki-hun pun memilih untuk menjadi penyerang. Lantas mereka pun diajak ke tempat di mana permainan Squid Game akan dilaksanakan. Sementara itu VIP mulai bertaruh. Terdapat 3 poin dalam permainan Squid Game ini, yaitu poin pertama, penyerang harus masuk ke pertahanan penjaga dan melewatinya, lalu menginjak kepala cumi-cumi agar bisa memenangkan permainan tersebut. Poin kedua, penjaga harus mendorong penyerang agar keluar dari garis batas agar dia bisa memenangkan permainan itu. Dan poin yang ketiga, jika salah satu dari mereka tidak bisa melanjutkan permainan tersebut, maka pemain yang bisa bertahanlah yang akan menang dalam permainan ini. Lalu permainan Squid Game pun dimulai. 쓸데없는 소리 하지 말고. Di sini tanpa basa-basi, Ki-hun langsung melakukan serangan dan berhasil melewati leher cumi-cumi dengan sangat mudah. Sehingga tugas Ki-hun selanjutnya hanya tinggal melewati Sang-woo agar dia bisa menginjak garis kepala cumi-cumi. Lalu di sini Sang-woo menjelaskan kepada Ki-hun kalau alasan dia membunuh Sae-byok adalah karena dia tahu kalau Ki-hun berniat untuk menyerang. Lalu jika Ki-hun dan Sae-byok setuju untuk menghentikan permainannya, maka perjuangan dia selama ini sia-sia saja. Mendengar hal itu, Ki-hun pun menjelaskan kalau Sae-byok lah yang menghentikan dirinya saat dia akan menyerang Sang-woo saat sedang tertidur. Karena sudah muak dengan semua ocehan ini, akhirnya mereka berdua pun saling baku hantam satu sama lain. Dan di saat Ki-hun berhasil memojokkan Sang-woo, dia pun langsung menyerangnya. Tetapi dia tidak tega untuk membunuh Sang-woo, teman kecilnya itu. Yep, that about wraps it up. Lalu dengan kaki yang terpincang-pincang, Ki-hun pun menuju ke arah garis kepala cumi-cumi. Namun saat staf ingin menembak mati Sang-woo, Ki-hun pun kembali dan mengajak Sang-woo untuk mengakhiri permainan ini bersama-sama. Lantas di sisi lain, para VIP pun kebingungan dengan keputusan yang dipilih oleh Ki-hun. Namun mendadak Sang-woo pun berkata kepada Ki-hun kalau dia harus menjaga ibunya dan menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Dan Sang-woo pun langsung mengambil pisau yang berada di samping tubuhnya untuk membunuh dirinya sendiri dengan pisau itu. Lalu singkat waktu, di saat Ki-hun sudah berhasil memenangkan seluruh hadiah di permainan itu, In-ho pun mengucapkan selamat kepada Ki-hun. Dan Ki-hun pun bertanya, Kenapa lo buat permainan seperti ini, Ngap? lalu In-ho pun hanya menjawab kalau permainan itu hanya seperti pacuan kuda. Singkat waktu, saat sudah sampai, Ki-hun pun dibuang dari sebuah limosin dengan sebuah kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan ternyata di dalam ATM itu terdapat uang senilai 45,599 miliar won.
Singkat waktu, di saat ingin pulang, Ki-hun sempat membeli ikan di toko milik ibunya Sang-woo. Lantas ibunya Sang-woo pun bertanya kepada Ki-hun apakah dia tahu di mana keberadaan Sang-woo. Di sini Ki-hun pun tidak menjawab pertanyaan itu dan lekas pergi. Sesampainya di rumah, dia pun kaget dan bersedih karena melihat ibunya sudah tergeletak tak bernyawa. Singkat waktu, 1 tahun telah berlalu. Ki-hun tidak pernah bisa melupakan seluruh kejadian di permainan itu, dan dia tidak menggunakan uang itu sepeser pun. Dia lebih memilih untuk menjadi gelandangan aja. Lantas di sini pihak bank menawarkan kepada Ki-hun untuk menyimpan uangnya di tempat yang lebih aman. Dan Ki-hun hanya meminta uang itu sekitar 10.000 won atau 150.000 aja untuk beli rokok. Singkat waktu, di saat Ki-hun sedang duduk-duduk di tepi sungai, tiba-tiba seorang penjual bunga pun menghampirinya. Di sini Ki-hun membeli bunga itu dengan menyerahkan 10.000 won dari bank tadi ke penjual bunga itu. Lalu tak lama Ki-hun pun sadar kalau di bunga itu terdapat sebuah surat. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat isi surat itu yang tertulis kata Ganbu. Dia ingat kalau kata Ganbu itu dulu pernah diucapkan oleh Abah Sobri. Bang, pakai nama asli dong. Dia kan pemeran penting, bukan figuran. Oke lah. Maksud gue Abah Sobri itu adalah kakek Ilnam ya. Dan tanpa basa-basi, Ki-hun pun pergi ke sebuah gedung yang berada di surat itu. Dan di saat Ki-hun masuk ke dalam gedung itu, di sana ada kakek Ilnam yang sedang terbaring sakit tak berdaya. Kakek Ilnam pun bercerita tentang dirinya yang pernah tinggal di gang-gang kecil seperti yang ada di permainan kelereng maut. Tetapi semakin dia bisa menghasilkan banyak uang, semakin uang-uang itu tidak bisa membuat dirinya bahagia. Entah itu makanan, minuman, atau barang-barang mewah yang dia miliki, semua itu hanya menjadi biasa-biasa saja. Dan pada akhirnya dia dan antek-anteknya membuat suatu permainan yang bisa menyenangkan hati mereka semua. Kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Ki-hun karena berkat dirinya dia bisa merasakan kesenangan bermain dengan sahabat-sahabatnya. Dan tak lama setelah menjelaskan semua itu kepada Ki-hun, kakek Ilnam pun meninggal dunia. 뭐 기르실 거면은 파마해드릴까? Tak lama setelah bertemu kakek Ilnam, Ki-hun pun mengubah dirinya dan menepati janjinya kepada Sae-byok untuk menjaga adiknya. Tetapi karena Ki-hun tidak bisa mengurus adik Sae-byok sendirian, dia pun menitipkannya kepada ibu Sang-woo yang merasa kesepian setelah kehilangan anaknya. Di sini Ki-hun juga memberikan uang yang sangat banyak kepada ibu Sang-woo dan menuliskan kalau uang itu adalah uang yang dulu dia pinjam dari Sang-woo. Singkat waktu, saat Ki-hun ingin pergi ke Amerika untuk menemui anaknya, dia pun tanpa sengaja melihat pria misterius yang dulu pernah mengajaknya untuk ikut bermain ke permainan kematian. Sehingga ia pun berusaha mengejar pria itu, namun pria itu terlanjur pergi. Lantas Ki-hun pun menghampiri seorang pria yang telah bermain permainan dakji dengan pria misterius itu tadi. Ki-hun pun menyuruh pria itu agar tidak menerima ajakan dari pria misterius itu. Singkat waktu, Ki-hun pun menelpon nomor yang ada di kartu nama tersebut. Dan di saat frontman mengangkat telepon dari Ki-hun, 게임에 참가를 원하십니까? di sini Ki-hun pun mencoba mencari tahu semua dalang dari permainan mematikan tersebut. Dan film pun berakhir. Yohohoho, bagaimana bro? Kentang banget ya endingnya, bikin greget parah. Gue sih yakin kalau season kedua dari film Squid Game ini bakal rilis.
Tapi kita tunggu aja ya, agar semua dalang dari permainan mematikan ini akan segera terungkap. Jadi tunggu apa lagi guys? Subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe ke channel Boom Movie, kalian bisa menonton alur-alur film dengan penyampaian khas dari gue. Oke lah, Boom Movie di sini. See you in the next film.